Masih di Hotman Paris Show dengan bintang tamu kita yang ternyata adalah korban dari kebohongan-kebohongan Pablo Benua. Oke, Mbak Beni boleh nggak sih kasih nasihat hukum ke Pak Petrus dan juga ke Pak Samuel atas kasus ini? Mereka sudah melaporkan, itu sudah betul. Ya. Tapi kan itu laporannya juga ternyata sudah 2 tahun yang lalu. Tapi sampai sekarang belum ada ditetapkan sebagai tersangka. Nah, sebaiknya saran saya agar para pelapor melaporkan ke Propam. Ini bagaimana? Apa itu Propam? Jelasin dong. Propam itu yang bagian mengawasi Di Mabes Polri. di Mabes Polri, bagian mengawasi untuk penyidikan gitu loh. Apa udah pernah Pak Samuel dan Pak Petrus lapor ke Mabes Polri, ke Propam? Belum, Pak. Belum? Belum, Pak. Pengacara kalian siapa? Pengacara saat ini belum ada, Pak. Belum ada pengacara. Oh, jadi kemarin nggak pakai pengacara Dulu waktu kita, lapor? sendiri gitu. Sendiri. Sempat dengan pengacara, cuman tidak ada progres, akhirnya kita putuskan. Oke, untuk surat menyurat, Hotman Paris, Kopi Joni siap membantu. Yes, Pak Bos, tegakkan keadilan. Kita mendukung Pak Bos. Siap. Nanti saya bantu bikin suratnya untuk ngadu kemana-mana ya. Siapa? Jadi kalau dari kasusnya Pak Petrus dan Pak Samuel ini, kalau menurut Bapak nih, itu PT-nya namanya apa ya Pak kalau boleh tahu? PT IBIS. Singkatan dari Inti Benua Indonesia. Inti Benua Indonesia. Nah berarti sekarang nih kalau yang Bapak tahu, itu sebenarnya PT itu memang betul-betul ada atau hanya fiktif aja? Nah, setelah kita ke OJK, itu di awal Januari. Lalu kita melakukan penelusuran, mencari tahu nih benar-benar nggak terdaftar tidak di notaris. Nah ternyata aktenya tidak terdaftar di notaris. Apa? Aktenya tidak terdaftar di notaris. Yakin lo? Yakin, Pak. Kalau itu benar, kena lagi. Bisa 266 KUH pidana, itu Waktu lebih itu dari sudah 6 ditelusuri tahun ya? itu Ya. ancamannya. Setelah itu Kasih aktenya lagi dong biar kita bikin lagi LP baru. Minta akte notarisnya nomornya, nanti saya cek biar kita bikin laporan baru ya. siapa? Siapa? You pribadi rugi berapa? 250 juta tambah berapa? 500-an, Pak. 500 juta Juta. Emang lu kaya lu? Pak Samuel? Itu tadi Ruginya menggandeng. berapa Pak? Kalau saya mewakili teman-teman CMO, CMO itu tim marketingnya. Ya berapa duit Pak? Semua total rugi berapa? Kita per orang store 1.200.000. Per orang setor 1 juta $2. Ada berapa orang semua dari kelompokmu? Hanya beberapa puluh saja sementara ini karena masih baru kan. Iya. Saya baru ikut 2016. Oke. Lagi. Dan sudah ada beberapa nasabah yang sudah ikut ambil ini mobil, unit mobil. Oke. Jadi sebelum Bapak Samuel ini udah banyak sebelumnya Ya, ya sudah gitu. Oke. Jadi banyak sekali korbannya ya pemirsa ya. Sampai 500 juta Pak Petrus duitnya nggak kembali. Terus banyak juga yang sudah nasabah-nasabah yang tadi menurut Pak Samuel sudah bayar untuk PIN 1.250.000, bahkan udah yang ambil mobil Sudah ambil juga. unit mobil tapi Gitu. ditarik lagi. Jadi yang harus dilakukan sementara ini apa nih Pak Bos? Oke, untuk Pariban Boru Silalahi, pilihan bagi kamu satu, gugat cerai sekaligus nafkah. Kalau harta gono gini kayaknya nggak ada ya? Ada nggak? Gini gono ada? Nggak ada? Gini doang adanya. Atau gini-gini doang? Hah? Mengaku milioner pun 2 tahun ini nggak dikasih nafkah sama anaknya kan? Terus yang mengenai yang nikah tanpa izin itu Anda bisa lapor pidana ke Mabes Polri. Terserah di Medan atau Mabes Polri, ya terserah. Kalau Mabes Polri itu kan seluruh Indonesia, ya. Karena dia nikahnya di Jakarta ya, berarti TKP-nya di Jakarta. Sebenarnya di Polda juga bisa, karena dia nikahnya nikah kedua itu di Jakarta, ya kan? Itu kira-kira untuk Boru Silalahi. Kalau untuk rekan-rekan saya ini, ya itu tadi, saya nggak yakin Anda bisa mengharapkan duitnya kembali, ya kan? Ya. Jadi proses hukum pidana agar lanjut, ya udah teruslah bersuara, terus bikin surat ke Kapolri sama Kadif Propam Mabes Polri, tidak perlu sampai ke Presiden, tidak perlu kumpulkan semua tim kamu, datang lagi ke Kopi Joni, nanti saya tunggu di sana. Gitu. Dari semua kota itu juga ya.
Ya itu. Apa yang dia dugaan penipuan. Penipuan dan atau penggelapan 8 tipu. Dan kenapa nggak dimasukkan TPPU? ada juga. Ah, itu yang TPPU yang berat 20 tahun penjara. Kalau penipuan cuma 4 tahun penjara, 378 KUH pidana. Minta ditambahkan lagi. Ya kan? Itu bisa kena itu TPPU. Ya. Pencucian uang 20 tahun penjara. Sekarang buat Mbak Nia, Pak Petrus, dan juga Samuel. Kalau malam ini Pablo lagi nonton TV, apa yang pengen kalian sampaikan? Sebagai istri dan sebagai bapak dari 2 anak, apa yang kau sampaikan ke Pablo dan kepada Ray Utami? Buat Fredrik. Buat siapa? Fredrik, nama aslinya Fredrik. Pablo, oke. Pablo, semua yang kau lakukan ini adalah alasan dari pertanggungjawaban dan kelakuanmu selama ini. Karena Tuhan itu memang adil. Lama-lama semua yang kau lakukan sama saya, istri sah, dan kedua anak-anak, inilah hasil dari perbuatanmu. Kau harus berani bertanggung jawab atas perkataanmu dan perlakuanmu. Aduh, gimana nih Pak Bos? Gara-gara ikan asin jadi terkuakkan semuanya sekarang. Pak Bos, kalau menurut Pak Bos gimana? Setelah dari gara-gara kasus ikan asin ini, terus Pak Bos berhasil bikin mereka jadi tersangka, ternyata banyak kasus-kasus kayak gini, menurut Pak Bos gimana tuh? Ya, yang saya pertanyakan, kok bisa kasus begitu banyak, sekian lama, kok dia belum tersangka? Itu aja. Kenapa harus nunggu viral dulu ini si ikan asin? Apakah harus gitu kan? sesudah ikan asin baru terungkap semua? Jadi di satu pihak memang gunanya viral itu ada gunanya ya, demi menolong rakyat loh. Ini nggak ada cara minum nih. Jadi gerah ya, kalau ngomongin kasus-kasus begini tuh jadi gerah. Mendingan kita minum aja dulu Pak Bos. Aku bukain minumannya sebagai istri pertama di sini. Aku bukain minumannya untuk kamu ya. Biar kamu nggak panas, karena suasana sudah semakin memanas. Iya, ini dia. Silakan diminum Pak Bos. Aku juga minum boleh kan? Aku juga aus nih. Aduh, ada manis-manisnya, enak banget. Oke kalau gitu, udah seger sekarang, udah nggak panas-panas lagi gara-gara Pablo Benua. Jangan kemana-mana, nanti kita akan lanjut ngobrol lagi di Hotman Paris Show. Jangan kemana-mana, tetap di Hotman Paris Show. Kenapa kalian kasih uang rupiah tapi dolarnya nggak langsung dibawa pulang? Dan nominalnya kan gede gitu Pak. Iya. Jadi ini yang menarik adalah bahwa pemilik money changer itu adalah mahasiswa saya. Jadi dasarnya kepercayaan.